Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, selamat datang di channel Kisah Cerita. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Berikut kisahnya. Langit sore itu memerah, menandai matahari yang perlahan tenggelam di balik bukit. Rani melangkah cepat menyusuri trotoar berdebu kota kecil itu, sembari menggenggam map berisi dokumen lamaran kerja. Sebagai mahasiswi tingkat akhir yang harus membiayai kuliah sendiri, ia tidak punya banyak pilihan. Setelah 2 kali ditolak bekerja di minimarket dan 1 kafe tutup mendadak, satu-satunya harapan yang tersisa ada pada rumah makan nasi Padang legendaris yang katanya tak pernah sepi pembeli. Namanya RM Minang Permai. Tempat itu berada di ujung jalan utama, tepat di pertigaan yang selalu ramai kendaraan. Bangunannya tampak klasik namun terawat. Cat hijaunya mencolok dengan ukiran kayu di bagian dinding. Papan nama tua di atasnya sudah mulai pudar, tapi tetap berdiri kokoh seakan menantang waktu. Orang-orang menyebut rumah makan itu tempat sakral, karena katanya sudah buka lebih dari 30 tahun, namun pemiliknya tidak pernah terlihat menua. Rani tiba di depan pintu. Aroma gulai dan rendang menyeruak begitu kuat, membuat perutnya yang kosong bergejolak. Ia mengambil napas dalam dan masuk. Di dalam, ruangan tampak lebih lapang dari luar. Deretan meja kayu panjang dan bangku sederhana dipenuhi pelanggan. Di balik etalase kaca, tumpukan lauk menggoda mata. Ada rendang hitam yang terlihat empuk, ayam pop yang masih mengepul, dan sambal ijo yang harum. Di pojok, seorang pria tua dengan peci hitam duduk mengawasi semuanya. Wajahnya bersih, sorot matanya tajam, dan kulitnya terlalu mulus untuk orang seusianya. "Cari siapa, Dek?" tanya seorang pelayan perempuan yang mengenakan apron merah. "Saya Rani. Saya lihat ada lowongan untuk pekerja paruh waktu." Jawabnya ragu. Perempuan itu menatapnya dari atas ke bawah, lalu tersenyum singkat. "Tunggu sebentar. Bapak di belakang." Beberapa menit kemudian, Rani dipersilakan masuk ke ruang belakang. Ruangannya sunyi, hanya suara kipas angin tua yang berdecit. Pria tua tadi berdiri menunggunya, memperkenalkan diri sebagai Pak Mahmud, pemilik rumah makan. "Kamu siap kerja keras?" tanyanya tanpa basa-basi. Rani mengangguk. Jam kerja dari sore sampai malam. Tak ada toleransi datang telat. Gaji langsung dibayar mingguan. Tapi jangan macam-macam di dapur. Ada aturan yang harus ditaati. Nada suaranya berat, tapi Rani hanya mengangguk. Ia tak ingin kehilangan kesempatan ini. Di tangannya, ada kebutuhan bayar kos, tugas akhir, dan ibunya yang sakit di kampung. "Baik, mulai besok kamu kerja. Pakaian kerja disediakan. Jangan banyak tanya soal dapur." Ucapan itu kembali diulang. Ada tekanan berbeda dalam suaranya kali ini, seolah bukan sekadar peringatan, tapi ancaman halus. Hari pertama kerja Rani berjalan cukup lancar. Ia bertugas menyajikan makanan, mencatat pesanan, dan membantu beres-beres. Rumah makan itu benar-benar sibuk. Bahkan di hari biasa seperti Selasa malam, pengunjung membludak seperti akhir pekan. Anehnya, Rani tidak pernah melihat stok bahan makanan datang. Tidak ada truk sayur, tidak ada mobil pengangkut daging, bahkan dapurnya selalu tertutup rapat. Pelayan-pelayan lain pun tidak banyak bicara. Seolah semua sudah tahu aturan tak tertulis di tempat itu. Hanya Denny, pelayan laki-laki yang usianya tak jauh dari Rani, sesekali berani membuka percakapan ringan. "Kalau kamu kerja di sini, jangan coba masuk dapur belakang ya," bisiknya suatu malam saat mereka sedang mencuci piring. "Kenapa?" tanya Rani pelan. Denny menoleh cepat ke kanan dan kiri sebelum membalas. Banyak yang sudah kerja lama, tapi begitu lihat dapur itu, besoknya keluar. Ada yang sakit, ada yang hilang. Rani tertawa kecil, mengira itu lelucon. Tapi mata Denny tak ikut tertawa. 3 malam pertama, Rani mulai terbiasa dengan ritme kerja. Tapi pada malam keempat, sesuatu terjadi. Saat ia sedang merapikan sendok,
Tiba-tiba terdengar suara berat mengerang dari balik pintu dapur belakang. Bukan suara manusia. Lebih mirip rintihan binatang yang kesakitan. Rani berhenti sejenak, menoleh ke arah pintu yang sedikit terbuka. Aroma anyir menyusup keluar, bercampur dengan aroma rendang yang menggiurkan. Nalurinya menolak, tapi rasa penasaran terlalu kuat. Dengan langkah pelan, ia mendekatkan diri. Jantungnya berdetak cepat. Ia hanya ingin mengintip sedikit saja, mungkin hanya sekadar melihat siapa yang memasak di dalam. Namun saat ia mendorong pintu itu perlahan, tiba-tiba suara teriakan keras menggelegar dari belakangnya. "Jangan masuk!" Pak Mahmud berdiri di sana, wajahnya merah padam. Suaranya keras hingga membuat semua orang terdiam. Para pelanggan yang sedang makan pun menoleh heran. Rani menunduk, ketakutan. "Maaf, Pak. Saya cuma..." "Kalau kau ulang lagi, kau akan kutendang dari sini. Kau tak tahu bahaya apa yang sedang kau dekati." Rani hanya mengangguk dan mundur. Malam itu, ia pulang dengan kepala penuh tanya. Ada apa sebenarnya di balik dapur itu? Mengapa semua begitu takut dan diam? Keesokan harinya, rumah makan tetap ramai seperti biasa. Tapi suasana di antara para karyawan berubah. Mereka tidak lagi menyapa Rani seperti sebelumnya. Bahkan Denny pun menjaga jarak. Seolah Rani telah melewati batas yang seharusnya tidak ia sentuh. Saat Rani membersihkan meja bagian belakang, ia menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Di bawah salah satu kursi, tergeletak selembar kertas lusuh. Saat dibuka, terlihat tulisan tangan yang gemetar, hampir tak terbaca. Mereka beri makan sesuatu di dapur itu. Jangan percaya senyum mereka. Lari, sebelum namamu dipanggil. Rani menelan ludah. Tulisan itu seperti pesan terakhir seseorang. Dan saat ia menoleh ke arah dapur, ia melihat pintu itu terbuka sedikit dan bayangan hitam besar berdiri diam di baliknya. Di bawah meja yang biasa digunakan pelanggan duduk, ada secari kain merah yang terlipat rapi. Awalnya Rani mengira itu hanya serbet atau kain pel. Tapi saat ia membukanya, matanya membelalak. Di dalamnya ada jimat kecil berbentuk segitiga dengan lilitan benang hitam. Terdapat bercak seperti darah yang telah mengering, dan di sudut kain, terjahit tulisan aksara yang tak dikenalnya. Perasaannya semakin tidak enak. Rani buru-buru memasukkan benda itu ke dalam kantong celemeknya dan kembali bekerja. Tapi sejak saat itu, suasana rumah makan terasa berbeda. Udara seperti lebih panas, dan beberapa pelanggan tampak pucat setelah makan. Seorang bapak parubaya bahkan terjatuh di dekat pintu keluar sambil memegangi dadanya. "Sudah biasa. Dia memang sering pingsan," ucap salah satu pelayan sambil membantu pria itu bangkit. Tapi Rani merasa ada yang tak beres. Mata pria itu kosong, dan keringat dingin menetes dari pelipisnya seperti habis melihat sesuatu yang mengerikan. Malam itu, Rani kembali ke kos dalam keadaan gelisah. Ia duduk di ranjang sempitnya, memandangi jimat yang ia ambil siang tadi. Bau anyirnya masih terasa. Ia mencoba mencari informasi lewat internet, mencocokkan bentuknya dengan gambar-gambar jimat di forum-forum spiritual. Setelah beberapa pencarian, ia menemukan sesuatu yang membuat lehernya merinding. Jimat itu disebut penuntun darah. Salah satu alat pesugihan paling kuno dari daerah pesisir barat Sumatera. Konon, benda itu digunakan untuk menandai calon tumbal. Siapapun yang menyentuhnya tanpa izin, bisa menjadi bagian dari ritual berikutnya. Rani menutup laptopnya cepat-cepat. Dadanya sesak. Ia ingin membuang jimat itu, tapi tangannya seakan membeku. Entah kenapa, benda itu seolah menempel di kulitnya, tak bisa lepas. Pagi harinya, sebelum berangkat kerja, Rani menyempatkan diri bertemu dengan Mak Nur, seorang penjual jamu tua yang tinggal di belakang kos. Perempuan itu dikenal sebagai orang yang sering membantu masalah-masalah gaib. Begitu melihat jimat itu, wajah Mak Nur langsung berubah pucat. "Dari mana kau dapat ini, Nak?" Suaranya bergetar. "Di tempat kerja saya, rumah makan Minang Permai," jawab Rani pelan. Mak Nur terdiam lama. Lalu ia menghela napas panjang. "Kau harus hati-hati. Tempat itu sudah lama dibicarakan orang,
Tapi tak ada yang berani membuktikan. Makanan mereka enak, tapi di balik itu ada banyak nyawa yang hilang. Rani gemetar. Nyawa? Mak Nur mengangguk. Pesugihan jenis itu butuh tumbal. Daging manusia. Tapi yang paling menyeramkan, tumbalnya tak harus dibunuh secara langsung. Ada yang dibuat sakit perlahan. Ada yang dihisap hidup-hidup lewat makanan yang mereka makan. Rani merasa muntah. Tiba-tiba semua kenikmatan rendang dan gulai yang ia sajikan setiap malam berubah menjadi jijik. Kau harus tinggalkan tempat itu sebelum terlambat, bisik Mak Nur. Namun Rani tahu itu tak semudah yang dikatakan. Ia butuh uang, dan jika berhenti sekarang, ia tak bisa bayar kos bulan depan, apalagi kirim uang ke ibunya yang masih sakit. Malam itu, ia kembali bekerja. Tapi kali ini, ia lebih waspada. Ia memperhatikan setiap pelanggan yang datang. Wajah-wajah yang tersenyum ketika menyantap rendang berubah menjadi lemas beberapa saat setelahnya. Beberapa seperti kehilangan kesadaran. Bahkan ada satu perempuan muda yang mendadak mimisan dan jatuh dari kursi. Tapi anehnya, semua pelayan tetap tenang. Mereka hanya tertawa kecil, seakan itu hal biasa. Rani menghampiri Denny dan memaksa bicara. Aku tahu ada yang tak beres di sini. Jangan diam saja, Den. Denny menghela napas panjang. Ia menarik Rani ke belakang, dekat rak piring. Kalau kamu masih ingin hidup, jangan lawan apa yang ada di sini. Kita semua hanya bagian kecil dari sesuatu yang besar. Bahkan polisi pun tak berani menyentuh rumah makan ini. Tapi kita harus lakukan sesuatu. Denny menggeleng. Kalau kamu terlalu banyak tahu, kamu bisa jadi berikutnya. Tengah malam, Rani terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Dalam mimpinya, ia melihat dapur belakang terbuka. Di dalamnya, ada tumpukan daging menggantung. Tapi bukan daging sapi. Itu tangan manusia. Kaki manusia. Bahkan wajah seseorang yang seperti mengenalnya. Wajah perempuan muda dari pelanggan yang pingsan siang tadi. Ia mengigau, menggenggam jimat dalam tidur. Saat ia membuka mata, jendela kamarnya sudah terbuka. Angin malam masuk dengan dingin tak biasa. Di lantai, ada bekas jejak lumpur kecil menuju ke bawah tempat tidurnya. Rani memicingkan mata, lalu menunduk perlahan. Tidak ada apa-apa. Tapi saat ia membalikkan badan, jantungnya hampir berhenti berdetak. Di cermin meja rias kecil, bayangannya tidak utuh. Hanya tampak separuh tubuh. Separuh lagi seperti ditelan kegelapan. Dan di belakang bayangan itu, berdiri sosok pria tua dengan sorot mata kosong. Pak Mahmud. Rani menjerit. Lalu semuanya gelap. Rani terbangun dengan nafas terengah-engah. Pagi itu ia mendapati dirinya masih mengenakan pakaian kerja semalam. Dan jimat itu masih erat tergenggam di tangannya. Keringat dingin menetes dari pelipisnya. Dan tengkuknya terasa nyeri seperti ditekan semalaman. Bayangan Pak Mahmud di cermin masih membekas dalam ingatannya. Tapi saat ia mencoba memastikan keanehan itu, tak ada jejak lumpur di lantai. Jendela pun sudah tertutup rapat. Seolah semuanya hanya mimpi buruk. Tapi batinnya tahu, ada sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar bunga tidur. Di rumah makan, suasana tampak seperti biasa. Pelanggan datang dan pergi dengan senyuman puas. Para pelayan bekerja cepat dan rapi. Dan Pak Mahmud duduk di pojok, seperti raja di singgasana. Tak ada yang berubah. Kecuali satu hal. Seseorang yang biasa duduk di meja paling dekat dapur. Perempuan muda yang kemarin sempat mimisan, tidak tampak lagi. Bahkan piring makannya belum dicuci sejak semalam. Rani mulai menyadari satu pola. Setiap pelanggan yang tampak kesurupan atau pingsan, esok harinya selalu menghilang. Ia mencoba mengajak Denny bicara lagi. Tapi pemuda itu tampak makin tertutup. Bahkan saat Rani menyebut soal bayangan Pak Mahmud di cermin, Denny justru memalingkan wajah, seolah mengabaikannya. Aku gak bisa bantu kamu lagi, katanya lirih. Kita semua cuma alat. Rani makin gelisah. Ia mulai menyusun rencana. Malam itu, ia berniat membongkar dapur terlarang itu sendiri. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Rumah makan sudah sepi,
para pelayan pulang, dan hanya Rani yang masih berpura-pura membereskan peralatan. Dapur utama sudah bersih, namun pintu menuju dapur belakang masih tertutup seperti biasa. Tak terkunci, hanya terlarang. Dengan napas ditahan, ia menyusup perlahan. Sendalnya ia lepas agar langkahnya tidak bersuara. Tangan gemetar saat memutar gagang pintu. Pintu itu terbuka dengan derit halus. Gelap. Bau amis langsung menyambut. Bukan bau daging biasa. Ada bau besi seperti darah dan bau busuk dari daging membusuk. Rani melangkah pelan, menyusuri koridor sempit menuju ruang utama dapur. Saat lampu kuning remang-remang menyala, Rani menjerit tertahan. Di depan matanya, bergelantungan potongan tubuh manusia seperti daging sapi di rumah jagal. Ada tangan, kaki, bahkan kepala yang masih utuh, dengan mata melotot. Di sisi lain ruangan, ada kuali besar berisi cairan hitam menggelegak. Di sekelilingnya, ada lilin-lilin merah dan simbol-simbol yang sama dengan yang ada di jimat. Dan di tengah ruangan berdiri Pak Mahmud. Bukan seperti biasa. Tubuhnya kurus kering, matanya merah darah, dan kulitnya tampak seperti dilapisi sesuatu yang berlendir. Kau akhirnya melihatnya juga. Ucapnya pelan. Sudah lama aku menunggumu, Rani. Tubuh Rani membeku. Kenapa semua ini? Siapa yang? Daging mereka membuat rumah makan ini harum. Jiwa mereka membuat lidah setiap pelanggan ketagihan. Kau pikir kami besar hanya karena bumbu warisan nenek moyang? Rani mundur selangkah. Pak Mahmud mendekat. Suaranya semakin berat. Kau anak pintar. Tapi kepintaran kadang membuat seseorang jadi calon tumbal yang lezat. Tiba-tiba dari sisi ruangan, muncul beberapa pelayan. Mata mereka kosong, tubuhnya seolah dikendalikan. Bahkan Denny ada di sana, dengan wajah tanpa ekspresi. Seperti mayat hidup. Semua ini untuk mempertahankan rasa. Untuk mempertahankan kekuasaan. Rani berteriak dan berlari menuju pintu. Tapi salah satu pelayan menutup jalan. Ia meraih sendok logam besar dan menghantamkan ke pelayan itu. Bunyi dentuman logam menggema, membuat yang lain terpaku sejenak. Ia melompat keluar dan berlari secepat mungkin keluar rumah makan. Malam itu, kota kecil yang biasanya damai diselimuti keheningan yang mencekam. Keesokan harinya, rumah makan tetap buka seperti biasa. Tak ada berita tentang insiden atau penemuan mayat. Rani menghilang tanpa jejak. Namun orang-orang mulai membicarakan satu menu baru yang katanya hanya tersedia terbatas. Rendang istimewa. Rasanya luar biasa. Teksturnya empuk tak biasa. Dan yang lebih mencengangkan, setiap orang yang memakannya ingin kembali, dan kembali, dan kembali. Tak ada yang tahu dari mana dagingnya berasal. Tapi Pak Mahmud hanya tersenyum di pojok ruangannya, menatap selembar foto kecil yang diselipkan di balik etalase kaca. Foto Rani. 3 hari setelah menghilangnya Rani, kos-kosan yang ia tinggali mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Pemilik kos mengeluh karena setiap malam terdengar suara langkah kaki dan tangisan lirih dari kamar Rani. Beberapa penghuni mengaku melihat bayangan perempuan berkebaya putih berdiri di jendela, meski lampu kamar sudah padam. Mak Nur, penjual jamu tua yang pernah menasihati Rani, mendatangi kamar tersebut. Ia membawa segenggam bunga melati dan sebotol air doa. Begitu masuk, hawa dingin menyambutnya, menusuk ke tulang. Di atas ranjang, jimat milik Rani tergeletak, tapi kini warnanya berubah menjadi kehitaman. Benang pengikatnya terbakar setengah, seakan sempat mencoba melawan sesuatu yang jauh lebih kuat. Mak Nur menatap jendela dengan mata berkaca. Ia tahu, Rani belum benar-benar pergi. Jiwanya terjebak, arwahnya tertinggal di antara alam. Sementara itu, di rumah makan Minang Permai, Pak Mahmud semakin sering terlihat tertawa sendiri di ruangannya. Ia kerap membawa dupa, membakar kemenyan, dan membacakan mantra-mantra kuno dalam bahasa Minang tua yang hanya dimengerti oleh para pelaku ilmu hitam. Rendang istimewa yang katanya hanya dibuat seminggu sekali, kini tersedia setiap hari. Pelanggan berdatangan dalam jumlah 2 kali lipat. Tak jarang, mereka mengantri hingga keluar gerbang, menanti kesempatan mencicipi kenikmatan yang luar biasa itu.
Namun di balik popularitas itu, satu persatu pelayan mulai menunjukkan keanehan. Ada yang tiba-tiba tertawa histeris saat mencuci piring, ada yang bicara sendiri di depan kompor, dan bahkan ada yang mendadak diam membatu seperti patung ketika menyentuh wajan besar di dapur belakang. Denny, yang dahulu dekat dengan Rani, mulai terlihat lemas. Matanya sayu, tubuhnya menyusut drastis. Ia seperti boneka yang kehilangan jiwa. Setiap kali ada yang menyebut nama Rani, ia langsung terdiam dan menatap kosong ke arah dinding. Suatu malam, badai menggulung kota kecil itu. Angin kencang menghantam pohon-pohon, dan kilat menyambar langit tanpa henti. Di tengah gemuruh langit, rumah makan Minang Permai tetap buka, seperti tak terpengaruh apapun. Tapi malam itu, api dari dapur belakang tiba-tiba padam. Pak Mahmud panik. Ia memanggil semua pelayan untuk memastikan api ritual tetap menyala. Karena itu adalah jantung dari pesugihan. Tapi ketika ia masuk ke dapur, bau amis berubah menjadi aroma busuk yang menusuk hidung. Lilin-lilin merah padam dengan sendirinya, dan cermin besar di sudut ruangan bergetar hebat. Dari cermin itu, muncul bayangan seorang perempuan. Rani. Tubuhnya masih sama, tapi matanya hitam tanpa bola mata. Suaranya berat, menggema dari dalam dada. Kau belum selesai dengan aku, Pak Mahmud. Pak Mahmud mundur. Ia membaca mantra keras-keras, menyiramkan air kembang dari kendi ke arah cermin. Tapi sosok Rani tak bergeming. Justru makin jelas. Di belakangnya, berdiri bayangan-bayangan lain. Wajah-wajah para korban yang dahulu tak ditemukan jasadnya. Mereka semua bersatu dalam satu suara, mengucapkan satu kalimat yang menghantam jantung Pak Mahmud. Kami belum kenyang dengan balas dendam. Malam itu, api ritual tak pernah menyala kembali. Denny, yang sedang duduk di ruang istirahat, mendengar teriakan panjang dari dapur. Ia berlari ke sana, hanya untuk menemukan ruangan itu hancur berantakan. Cermin retak, kendi terbalik, dan di tengah lantai terbujur tubuh Pak Mahmud, terkapar kaku dengan mulut terbuka. Di dadanya, tertancap jimat hitam milik Rani. Tapi jimat itu kini bersinar merah menyala. Pelayan-pelayan lain berdiri terpaku. Tak satu pun berani menyentuh jasad Mahmud. Mereka tahu, ini bukan kematian biasa. Keesokan harinya, berita kematian Pak Mahmud hanya disebut sebagai serangan jantung mendadak. Rumah makan sempat tutup 1 hari untuk duka cita, tapi langsung dibuka kembali oleh anak angkatnya yang tak lain adalah Denny. Namun Denny bukanlah dirinya yang dulu. Ia berbicara lambat, dan matanya kosong. Senyumnya tipis tapi tak ada ketulusan. Mulai hari ini, rendang istimewa akan diganti dengan resep baru, katanya kepada staf. Namun, di rak atas kantor, foto Rani masih terpajang. Dan di bawahnya, sebuah catatan kecil tertulis dengan tinta merah. 1 nyawa belum cukup. Hari-hari berlalu di Minang Permai. Rumah makan itu kembali menjalankan rutinitasnya. Para pelanggan yang datang merasakan keanehan yang sama, namun tidak ada satupun yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Mereka hanya tahu, rendang istimewa yang disajikan memang luar biasa lezat. Namun, ada sesuatu yang tak bisa disembunyikan lagi. Denny, sang anak angkat, semakin hari semakin aneh. Mata sipitnya yang dulu tajam kini tampak lelah, seolah setiap gerak tubuhnya ditarik oleh kekuatan yang lebih besar. Wajahnya tampak semakin kurus, seperti tak ada semangat hidup di dalamnya. Ia berjalan dengan langkah berat, seringkali berbicara sendiri, menggumamkan nama Rani. Pada suatu malam, seorang pelanggan yang duduk di meja pojok mendengar suara-suara aneh dari dapur belakang. Dapur yang dulunya selalu sibuk dengan aktivitas memasak, kini terasa mencekam. Tiba-tiba, di tengah keheningan itu, Denny muncul dari pintu dapur, menatap pelanggan tersebut dengan tatapan kosong. Wajahnya pucat pasi, dan mulutnya bergerak tanpa suara, seolah berbicara dengan sesuatu yang tak tampak. Pelanggan itu, seorang wanita paruh baya, menelan ludah. "Apa yang terjadi denganmu, nak?" tanyanya pelan, tak berani mengalihkan pandangannya dari Denny. Denny mengangkat tangan, jari-jarinya bergerak seperti sedang meraba udara.
Suaranya terdengar serak, hampir tidak bisa dipahami. Mereka sudah datang, kami sudah tak bisa lari lagi. Dengan suara gemetar, wanita itu bangkit, berusaha menjauh. Namun sebelum ia sempat melangkah, Denny menghalangi jalan. "Jangan pergi," kata Denny. Suara itu semakin berat, tak seperti Denny yang dulu. "Mereka akan datang dan mereka tidak akan berhenti." Wanita itu terdiam. Keringat dingin mulai merayapi tubuhnya. Ia tidak tahu siapa yang dimaksud Denny, tetapi yang ia rasakan adalah ancaman yang tak terkatakan. Ketegangan di udara semakin terasa, dan rasa takut pun menyelimuti dirinya. Ia mundur perlahan, dan dengan cepat berlari keluar rumah makan, tidak peduli dengan mata yang masih tertuju padanya. Denny berdiri di tempatnya, tubuhnya kaku. Beberapa detik kemudian, ia menoleh ke dalam dapur. Di balik dinding dapur, ada suara tawa. Suara itu sangat menakutkan. Bukan hanya satu orang yang tertawa, melainkan banyak suara, seolah mereka semua berkumpul di dalamnya. Denny menoleh, namun tak ada siapa-siapa di sana. Lalu, tiba-tiba, bayangan-bayangan yang pernah dilihat Rani mulai muncul di dinding dapur. Wajah-wajah yang sudah mati, tubuh-tubuh yang hancur. Semua mengenakan pakaian yang sama dengan yang mereka pakai ketika pertama kali datang ke rumah makan itu. Mereka sudah datang dan mereka tidak akan pergi. Suara itu terdengar lebih jelas. Denny merasakan hawa dingin menjalar di tubuhnya. Seakan tubuhnya mulai tidak terkendali. Bayangan Rani muncul di hadapannya. Wajahnya yang dahulu hidup kini penuh dengan luka-luka mengerikan. Rani menatap Denny, bukan dengan marah, tetapi dengan ekspresi penuh penyesalan. "Kenapa kamu tak berhenti, Denny?" Suara Rani penuh kesedihan. "Kenapa kamu malah memilih jalan ini?" Denny terdiam. Ia merasa tubuhnya mulai goyah. Ia ingin lari, tetapi ada sesuatu yang menahannya. Di bawah tanah ini, di balik rumah makan Minang Permai, ada sesuatu yang lebih kuat dari sekadar pesugihan yang selama ini mereka jalankan. Suara itu terus bergaung, memanggil-manggil namanya. "Ini bukan tentang rasa. Ini tentang janji yang tak bisa kamu ingkari." Denny menutup matanya, mencoba mengusir suara itu. Tetapi suara Rani yang terngiang di telinganya semakin keras, semakin jelas. "Ikuti mereka. Denny, ikuti kami. Kami tidak akan pergi, dan kalian akan selalu jadi milik kami." Namun Denny hanya bisa terjatuh ke lantai. Tubuhnya mulai tidak terkendali. Keringat mengucur deras, matanya terbelalak, dan mulutnya mulai berbicara dengan suara yang bukan berasal dari dirinya. "Kami sudah lama terjebak." Keesokan harinya, rumah makan Minang Permai kembali dibuka. Namun kali ini, ada yang berbeda. Salah satu pelayan wanita yang baru bekerja di sana beberapa bulan lalu, tiba-tiba jatuh pingsan saat membawa pesanan ke meja pelanggan. Tubuhnya kejang-kejang, mulutnya berbuih, dan wajahnya memerah. Pelayan lainnya berlari panik, tetapi tak ada yang bisa menolong. Pelanggan yang ada di sana tampak bingung, namun anehnya mereka tidak merasa terganggu oleh kejadian tersebut. Mereka tetap melanjutkan makan mereka, seperti ada semacam pengaruh yang membuat mereka tetap tenang, tak peduli dengan kejadian yang terjadi di sekitarnya. Denny yang tiba-tiba muncul di pintu dapur menatap pelayan yang sedang sekarat itu tanpa ekspresi. Matanya kosong, seperti kehilangan semua rasa. "Mereka datang lagi," bisiknya pelan. Malam itu, saat rumah makan sudah sepi, Denny duduk di ruang belakang, menatap foto Rani yang masih tergantung di dinding. Matanya yang kosong memancarkan aura kesedihan yang mendalam. Tiba-tiba, suara tawa yang menyeramkan terdengar lagi, datang dari dapur belakang. Bayangan Rani muncul di depan Denny. "Denny, waktumu sudah hampir habis." Denny menggenggam erat jimat yang kini sudah hampir hancur. Aku tidak bisa melarikan diri lagi." "Karena tak ada yang bisa melarikan diri dari janji ini, Denny," kata Rani. Suaranya kini semakin mendalam dan menggetarkan. "Dan kau telah memilih untuk terjebak di sini bersama kami, selamanya." Lalu, tawa itu semakin keras, semakin mengerikan, menandakan bahwa tak ada lagi jalan keluar bagi mereka. Pagi yang gelap menutup hari dengan nuansa yang aneh.
Langit tampak berat, penuh awan kelabu yang tampaknya enggan pergi. Rumah makan Minang Permai tampak sepi. Hanya beberapa pelanggan yang datang pagi itu, tetapi ada yang berbeda dari biasanya. Makanan yang disajikan terasa aneh. Bahkan bagi mereka yang menyukai rendang istimewa itu, kali ini terasa lebih asing, lebih berat, seolah ada yang tak beres dengan bahan-bahan yang digunakan. Denny berjalan lambat di tengah ruang makan. Matanya yang kosong masih memancarkan aura yang jauh dari kehidupan. Sesekali ia berbicara dengan suara nyaring. Tak jelas apakah itu miliknya atau suara lain yang mengendalikan tubuhnya. Suara itu, yang muncul dari dalam dirinya, semakin mendalam. Semua ini takkan berhenti, kata Denny dengan bibir yang terkatup rapat, meski suaranya keluar dengan keras. Kami akan terus datang. Terus datang. Tiba-tiba, seorang pelanggan berdiri dengan wajah pucat pasi. Ia menggeletakkan sendoknya dengan keras dan berlari keluar tanpa menoleh. Yang lainnya hanya diam. Ada semacam rasa takut yang menahan mereka untuk bergerak. Di belakang dapur, bayangan Rani muncul sekali lagi. Kali ini, ia berjalan tanpa suara. Lebih dekat, lebih nyata. Denny menoleh. Tatapannya kosong, seolah menunggu perintah. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, Denny. Suara Rani terdengar lebih jelas dari sebelumnya. Waktumu hampir habis, dan kau akan menjadi bagian dari kami. Kau tak bisa lari dari semua ini. Kau adalah bagian dari mereka yang terikat dalam perjanjian ini. Semua yang ada di sini milik kami. Denny terdiam. Dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang lebih besar dari yang ia pikirkan. Ia merasa tertarik pada bayangan itu, pada suara yang membimbingnya. Tapi satu hal yang ia tahu pasti, tak ada jalan keluar. Pada malam itu, gemuruh petir terdengar keras di luar. Suasana rumah makan semakin mencekam. Beberapa pelanggan memilih untuk meninggalkan tempat itu lebih awal, merasa ada sesuatu yang menghalangi mereka untuk terus berada di sana. Tiba-tiba, dari dapur belakang, muncul suara-suara aneh yang terdengar seperti bisikan, namun begitu jelas bagi siapa saja yang mendengarnya. Mereka yang tersisa di dalam mulai merasakan perubahan. Salah satu pelayan yang baru saja datang terlihat terganggu. Ia berjalan mundur. Tangannya gemetar saat meletakkan piring di meja. Ada yang salah, katanya, suara bergetar. Lalu, saat ia menoleh ke arah dapur, wajahnya berubah pucat. Sosok yang paling ia takuti, bayangan wajah-wajah yang sudah mati, muncul di sana. Rani, sosok yang dulu hanya menjadi cerita, kini nyata di hadapannya. Ia tertawa, namun tawa itu tak terdengar bahagia. Tawa itu penuh dengan kebencian, penuh dengan kemarahan yang terkekang. Pelanggan yang duduk di meja depan hanya bisa menatap, seolah tubuh mereka terikat pada kursi, tidak bisa bergerak. Mereka ingin lari, tetapi tak bisa. Ada kekuatan yang lebih besar yang mengendalikan mereka. Semua sudah terlambat. Suara Rani bergema di seluruh ruang makan. Semuanya akan berakhir di sini. Denny berdiri di depan pintu dapur. Matanya kosong menatap pelayan yang ketakutan. Ia tahu, kini semua telah terlambat. Tak ada lagi yang bisa diselamatkan. Rumah makan ini, pesugihan ini, adalah jalan yang harus dilalui. Bahkan jika itu berarti ia harus menjadi bagian dari mereka yang sudah mati. Pelayan yang tadi berlari panik kini terjatuh ke lantai. Mulutnya mengeluarkan darah, dan tubuhnya kejang seperti tak berdaya. Lalu, dengan suara parau, ia teriak, "Kenapa? Kenapa kalian semua membiarkan ini terjadi?" Namun, tak ada jawaban. Hanya bayangan yang terus mengelilinginya. Denny, yang kini mulai kehilangan kendali atas tubuhnya, melangkah maju dan mengangkat tangannya, seolah mengundang bayangan-bayangan itu untuk mendekat. "Aku tak bisa melarikan diri lagi," katanya pelan. Bayangan-bayangan itu mengelilinginya, menjadikan Denny bagian dari mereka yang terjebak dalam siklus pesugihan yang tak berujung. Dan di luar sana, di jalanan yang basah oleh hujan, pelanggan yang masih bertahan dalam rumah makan Minang Permai hanya bisa menyaksikan. Mereka tak tahu harus berbuat apa, karena mereka sudah terperangkap dalam pengaruh jahat yang menguasai tempat ini. Pagi harinya,
Rumah makan Minang Permai tetap buka seperti biasa. Tetapi ada sesuatu yang berbeda. Beberapa pelanggan yang datang merasa suasana semakin mencekam. Mereka makan dengan terburu-buru, seolah khawatir dengan sesuatu yang tak bisa mereka jelaskan. Ada yang merasa teringat kembali oleh wajah-wajah yang sudah tak lagi tampak di sana. Denny, yang kini benar-benar berbeda dari sebelumnya, berdiri di belakang meja kasir. Matanya yang kosong kini memancarkan aura yang tak bisa dipahami. Ia melayani pelanggan dengan ekspresi yang datar, seolah tidak ada lagi perasaan dalam dirinya. Tiba-tiba, seseorang berteriak keras. Seorang pelanggan yang sedang makan terjatuh pingsan ke lantai. Wajahnya pucat, matanya terbalik ke atas. Tidak ada yang bisa menjelaskan apa yang terjadi, namun mereka tahu satu hal, rumah makan ini tidak hanya menyajikan nasi Padang. Rumah makan Minang Permai, yang dulu dikenal dengan rendangnya yang luar biasa, kini dikenal dengan keangkerannya. Mereka yang datang dan mencicipi makanan di sini, entah dengan sadar atau tidak, menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tak terkatakan. Dan seperti Rani, mereka yang terperangkap dalam pesugihan ini akan menjadi bagian dari tempat yang penuh dengan arwah-arwah yang tidak bisa tenang. Di balik itu semua, suara Rani terdengar pelan di udara, seperti bisikan yang hanya bisa didengar oleh mereka yang sudah terikat. Ini baru permulaan. Waktu terasa begitu lama bagi mereka yang berada di dalam rumah makan Minang Permai. Meski terlihat seperti hari biasa, suasana yang mencekam terus menebar, mengancam siapa saja yang memasuki tempat tersebut. Denny kini telah berubah. Tubuhnya tak lagi mengendalikan dirinya sendiri. Ia menjadi bagian dari bayangan-bayangan yang ada di tempat itu. Dan siapapun yang datang ke sana, mereka tak akan pernah bisa keluar seperti sebelumnya. Seiring waktu, semakin banyak orang yang datang ke rumah makan ini, tak hanya untuk menikmati nasi Padang yang terkenal lezat, tetapi mereka datang untuk sesuatu yang lebih gelap. Sesuatu yang tak mereka pahami, tetapi mereka merasakannya begitu kuat. Makanan yang disajikan terasa berbeda. Tidak hanya dari rasa, tetapi juga dari aura yang diciptakannya. Ada sesuatu yang membuat mereka merasa terikat. Terikat pada tempat ini, terikat pada kekuatan yang lebih besar dari apapun. Denny berdiri di belakang meja kasir. Matanya kosong, namun bibirnya tersenyum dengan senyum yang tidak pernah ia miliki sebelumnya. Setiap pelanggan yang datang menatapnya, merasa ada yang ganjil. Meskipun tidak ada kata-kata yang terucap, ada ketegangan yang terasa begitu nyata. Seperti ada sesuatu yang mengintai, sesuatu yang tak terlihat tetapi bisa dirasakan. Di meja makan, seorang pria tua yang biasanya datang untuk makan siang melihat Denny dengan tatapan cemas. Matanya yang sudah keriput menatap wajah Denny yang tampak begitu kosong. Namun, yang lebih menakutkan lagi adalah ketika pria itu merasa bahwa dirinya tak bisa pergi. Kakinya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menghalangi langkahnya. Ia mengingatkan dirinya untuk segera bangkit, namun tubuhnya seolah menolak perintahnya. Denny, pria tua itu bergumam, mencoba berbicara meskipun suara itu nyaris hilang. Kau sudah berubah, bukan? Denny menatapnya, matanya tidak berkedip. Tiba-tiba, dengan langkah pelan, ia berjalan mendekat, dan suara bisikan Rani terdengar di udara. Semua yang datang ke sini akan menjadi bagian dari kami. Tak ada jalan keluar, hanya kegelapan yang menanti. Pria tua itu terdiam. Ia tahu bahwa kalimat itu bukan hanya perkataan kosong. Dalam hati, ia merasa ada sesuatu yang jauh lebih besar yang mengendalikan tempat ini. Sesuatu yang tidak bisa dilawan, tidak bisa dihindari. Dan dalam sekejap, pria tua itu merasa tubuhnya kehilangan kendali. Kakinya tiba-tiba gemetar, dan pandangannya kabur. Sebelum ia sempat berteriak, tubuhnya jatuh ke lantai dengan keras. Matanya terbalik, darah keluar dari mulutnya. Suasana semakin tegang. Pelanggan yang melihat kejadian itu hanya bisa diam, ketakutan dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Mereka yang sempat berniat untuk menikmati makanan mereka, kini hanya merasa terperangkap dalam ketakutan yang mendalam. Mereka ingin pergi, tetapi ada sesuatu yang menahan mereka. Kekuatan yang tak kasat mata mengikat mereka di tempat itu. Di dapur, Rani berdiri dengan tatapan penuh kebencian.
Ia tahu bahwa ini adalah waktunya. Waktu yang telah lama ditunggu untuk menyelesaikan semua ini. Ia melihat Denny yang kini telah menjadi bagian dari dirinya. Bagian dari kekuatan yang telah menguasai rumah makan Minang Permai. Denny, yang dulu adalah seorang pemuda yang penuh dengan harapan, kini hanya menjadi alat bagi kekuatan yang lebih besar. Denny, kau sudah menjadi bagian dari kami. Suara Rani terdengar di udara. Tak ada jalan keluar lagi. Denny tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam. Tubuhnya bergerak sesuai dengan perintah yang datang dari dalam dirinya. Di luar, para pelanggan yang masih berada di sana merasakan hawa dingin yang semakin pekat. Mereka berusaha untuk bergerak, namun kaki mereka terasa sangat berat, seperti ada sesuatu yang menahan mereka di tempat itu. Beberapa dari mereka mencoba untuk lari, tetapi tiba-tiba mereka merasakan tangan-tangan tak terlihat yang menarik mereka kembali ke meja. Mereka berteriak, tetapi suara mereka tak bisa keluar. Semua yang ada di sana tahu, mereka telah terjebak dalam lingkaran tak berujung yang mengikat mereka dengan kekuatan gelap yang menguasai rumah makan ini. Namun, ada satu sosok yang tidak bisa dikelabui oleh kekuatan gelap ini. Seorang wanita muda, yang sejak awal datang ke rumah makan ini untuk mengunjungi orang tuanya yang sudah lama meninggal, merasakan sesuatu yang berbeda. Ia merasa ada sesuatu yang lebih kuat dari sekadar makanan lezat yang disajikan di sini. Dengan tekad yang bulat, wanita itu berusaha untuk keluar dari tempat itu. Ia tahu, mungkin ini adalah satu-satunya kesempatan yang ia miliki untuk menghindari nasib yang menimpa orang-orang di sekitarnya. Ia berlari ke pintu keluar, tetapi saat tangannya menyentuh gagang pintu, ia merasa sesuatu menariknya kembali. Namun, ia tidak menyerah. Dengan kekuatan yang tersisa, ia berjuang untuk membuka pintu itu, dan akhirnya berhasil. Pintu terbuka, dan ia berlari keluar dengan kecepatan yang luar biasa. Begitu keluar dari rumah makan Minang Permai, ia merasa seperti terlepas dari belenggu yang mengikat dirinya selama ini. Di dalam, suara Rani terdengar lagi, tetapi kali ini lebih rendah. Kau hanya bisa lari untuk sementara. Kami akan selalu mengikutimu. Wanita itu berhenti, sejenak merasakan kepanikan yang melanda dirinya. Namun, ia tahu bahwa ia telah melarikan diri, setidaknya untuk saat ini. Rumah makan Minang Permai tetap berdiri di sana, menunggu orang-orang yang tidak menyadari bahaya yang mengintai mereka. Dalam kegelapan malam itu, suara-suara aneh masih terdengar dari dalam rumah makan. Bayangan-bayangan yang tidak terlihat berkeliaran di sana, mencari korban berikutnya. Mereka yang telah terperangkap akan terus ada di sana, terikat pada tempat itu, terikat pada kekuatan yang tak terlukiskan. Semua yang datang ke rumah makan Minang Permai tahu bahwa mereka tidak hanya datang untuk makan. Mereka datang untuk menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Dan di setiap piring nasi padang yang disajikan, ada sebuah cerita yang tak pernah berakhir, sebuah cerita yang terperangkap dalam kegelapan.